Selamat datang kembali di program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Di sini Anda akan menemukan solusi atas masalah diabetes, kolesterol, atau tekanan darah tinggi yang belum terkendali sampai sekarang. Sementara bahaya dari komplikasi sudah mengincar Anda di depan mata. Pemirsa, program ini akan membawa pencerahan bagi Anda dan bagi seluruh narasumber yang hadir di sini, bahkan praktisi kesehatan sekalipun. Jadi jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi narasumber kami dengan cara mengirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut. Hadir bersama kita di episode kali ini adalah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Elita Margareta. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Bu Ganes. Salam sehat. Dan kita bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kesempatan untuk memberikan tips cara tepat hidup sehat. Ini pasangan praktisi kesehatan, yang sebelah kiri kami adalah pasangan suami istri, Ibu Neni dan Bapak Martin Leimena. Selamat datang di Go Healthy. Selamat datang. Sehat Bu Neni? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Pak Martin, bagaimana kabar kah? Baik ya. Baik saja Pak. Sebelum ke cerita mereka, mari kita bermain benar atau salah. Yang pertama adalah pertanyaannya ini. Asam urat bisa menyebabkan gangguan ginjal. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Bu, Pak? Benar. Jadi jawaban yang sudah disampaikan Ibu Neni dan Bapak itu jawabannya tepat ya. Jadi benar. Jadi asam urat itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Tapi kita pertama harus mengetahui nih, asam urat itu apa? Asam urat itu memang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Dan juga bisa didapat dari makanan yang kita makan, terutama makanan yang tinggi purin. Nah, ketika berlebihan, itu artinya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi purin seperti pada daging merah, jeroan, dan makanan yang gulanya tinggi. Ketika purin dipecah dan menjadi asam urat di pembuluh darah kita, itu akan terserap ke seluruh pembuluh darah kita. Hal ini bisa terjadi akumulasi pada persendian, yang biasanya kalau pada asam urat itu suka terjadi bengkak pada sendi, dan juga kristal asam urat ini juga bisa menyebabkan akumulasi pada jaringan ginjal, sehingga terjadilah batu ginjal. Nah, hal ini yang menyebabkan gangguan ginjal pada penderita asam urat. Berarti pernyataan yang bilang asam urat bisa menyebabkan gangguan ginjal adalah pernyataan benar. Bu Neni benar, Pak Martin benar. Ada yang kedua, mari kita cek. Benar atau salah? Anak-anak tidak akan mengalami kolesterol tinggi. Menurut Pak Martin, pernyataan ini benar atau salah, Pak? Salah kayaknya. Jadi jawaban Bapak tepat, pernyataan ini salah bahwa anak-anak bisa mengalami kolesterol tinggi karena ada satu yang namanya mungkin faktor keturunan. Kedua adalah pola makan saat ini yang membuat anak-anak yang seharusnya makan lebih sehat jadi makan tidak sehat. Misalnya saat ini banyak sekali makan makanan olahan ya, dan kurang buah dan sayur, kurang gerak, banyak main gadget, bisa berisiko kolesterol tinggi. Anak kecil gemuk tuh gemes. Sebetulnya bukan gemas, malah bikin cemas itu. Kalau udah sampai sakit, kebayang nggak? Masih umur misalnya 10 tahun, 12 tahun bisa kena kolesterol tinggi. Dan saya pernah ketemu itu. Artinya apa? Masih muda saja risiko untuk terjadinya serangan jantung, stroke, gagal ginjal itu bisa terjadi. Hari ini kita belajar waspada buat diri kita dan buat anak-anak kita sebab itu berbahaya. Bahwa anak-anak tidak akan mengalami kolesterol tinggi adalah pernyataan yang salah. Lebih dalam lagi kita masuk kepada pengetahuan tentang apa yang membuat Pak Martin dan Bu Neni diundang ke Go Healthy. Tentu untuk bercerita mengenai masalah kesehatan mereka. Apa itu masalahnya? Kita cek video berikut ini. Neni Claudia Leimena memiliki aktivitas sebagai juru masak di sebuah catering, membuat Neni harus mencicipi segala jenis masakan yang dibuatnya. Tanpa sadar, kebiasaannya ini malah membuat kadar kolesterolnya menjadi tinggi. Sebab, Neni sangat gemar mengkonsumsi goreng-gorengan. Neni mengaku kadar kolesterolnya bisa mencapai angka 230. Ia pun kerap mengeluhkan kepalanya terasa pusing dan juga pegal di bagian leher. Neni khawatir kadar kolesterol yang tinggi ini bisa membuatnya mengalami komplikasi stroke, seperti yang dialami oleh suaminya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk memperbaiki pola hidupnya. Dan Neni juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan kolesterol tinggi. Kini, berkat upayanya, kadar kolesterol Neni sudah kembali normal. Berbagai keluhan seperti pusing dan leher pegal pun sudah jauh berkurang. Itu
itu pernyataannya dan perkenalan awal kita dengan Ibu Neni. Ternyata ibu ini di tangannya lah tercipta banyak masakan enak yang membawa sukacita bagi siapapun yang memakannya. Tapi semua makanan dicicipin ya Bu ya? Iya, setiap masak kami coba terus. Oh iya, profesional kan Bu? Iya. Profesional Bu ya. Setelah Ibu mengetahui bahwa ternyata ada kolesterol yang tinggi, kemudian sudah mulai ada keluhan-keluhan, pegel, nyeri di tengkuk, ditambah lagi kejadian yang tidak mengenakan dari Pak Martin, beliau kena stroke. Jadi Ibu khawatir akan kena stroke misalnya? Atau komplikasi lain? Begitu? Khawatir juga. Oleh sebab itulah Ibu menggunakan teknologi laser. Iya. Nah, itu kami beli laser itu karena kami pengen sehat. Setiap pagi mau berangkat kerja itu kami pakai. Bawa ke tempat kerja. Tapi kami tidak berpikir yang lain-lain. Cuma pikirannya cuma pengen sehat saja. Oke. Saya pengen tahu terlebih dahulu apa perubahan yang Ibu rasakan ketika Ibu sudah menggunakan teknologi laser. Sekarang yang kami rasakan rasanya enak. Jadi di badan itu nggak ada rasa sakit, nggak rasa pusing. Yang tadi pegel-pegel di leher itu gimana? Itu yang pegel itu kalau lagi naik rasanya pegel, tapi kalau lagi nggak, kalau kolesterol saya normal itu biasa aja, nggak ada sakit. Sekarang kolesterolnya Ibu sejak pakai laser memang ada di batas normal. Iya, sekarang udah di bawah 200. Bagus. Ada masalah hipertensi Ibu sebelumnya? Iya, ada. 150/90. Nah, kemudian setelah pakai secara rutin teknologi lasernya, bagaimana kualitas tensinya Ibu? Tensinya turun kembali. Heeh. Kembali normal, 120/80. Cakep! Saya ke Pak Martin sekarang. Pak Martin, saya ikut prihatin sebelumnya Pak, dengan stroke yang Bapak alami. Tahun berapa waktu itu Pak ya, kena stroke-nya? 2020. Bagaimana kejadiannya? Pagi-pagi jam 3 saya mau bangun, nggak bisa bangun. Tangan kiri, kaki kiri mati semua. Nggak bisa bergerak kiri. Pas dia sakit, terasa tidak bisa bangun, dia langsung bangunin saya. Saya kaget, kenapa? Tangan saya tidak bisa bergerak, kaki saya sebelah tidak bisa bergerak. Akhirnya saya langsung bangun. Bangun itu langsung saya ambil hot cream. Langsung saya itu semua balurin semuanya, saya pijit-pijit, tapi nggak bisa normal lagi, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak juga. Ya. Tetap dia lemes. Bolehkah Bapak berjalan sebentar ke arah saya Pak? Saya ingin melihat kondisi Bapak yang real. Gak apa-apa itu terbelakang. Sih, pemirsa apa yang saya bilang betul kan? Pak boleh berdiri di sebelah saya sebentar? Pak, apa sebenarnya yang Bapak rasakan? Agak berat doang. Agak berat. Kaki Masih agak berat ya sebelah kirinya. Ini setelah pakai laser yang Bapak alamin apa Pak? Tolong ceritakan. udah agak kurang sih. Kekakuan ya maksud Bapak? Kalau Bapak periksa ke dokter, periksa ke laboratorium, hasil darahnya bagaimana Pak? Setelah Kalau pakai darah laser. tetap normal aja. 120, 110. Kolesterolnya tinggi nggak waktu itu Bapak? Pokoknya 200 lebih lah. Nggak jauh tapi kan? Enggak. Nah, gulanya? Kalau gula itu dia sekitar ya 100-an lebih. Di atas normal sedikit aja. Sedikit di atas normal, tapi bisa sampai mengalami stroke juga. Tensinya waktu juga nggak tinggi ya? Enggak. 120 naik 130, ntar turun lagi begitu. Darah nggak pernah tinggi. Nggak pernah tinggi Pak ya, nggak pernah tinggi ya. Tapi kenapa Bapak memilih menggunakan teknologi laser? Apa karena pas banget Ibu pakai biar Iya, ibu gantian? pakai, saya gantian-gantian. Kan dia pakai, saya ikut-ikutan. Ibu melihat ada perkembangan dari Ada kemajuan kesehatan? perubahan. Apa yang paling signifikan? Dia kalau itu kelihatannya kan waktu belum pakai laser itu dia agak lemes kan. Nah sekarang setelah pakai laser itu agak kuat. Tenaga ya? Bener Ya. Bener nggak Pak? Bener ya? Sekarang Bapak penasaran nggak? Kenapa Bapak merasa lebih bugar, lebih sehat, lebih kuat? Penasaran nggak? Ada penjelasannya loh Pak, secara ilmiah Pak. Pak silakan duduk dulu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Martin. Tuh lihat. Ini Pak Martin suka olahraga dulu? Olahraga kuat Pak. Oh, oke. Kalau merokok? Nggak pernah. Oh, nggak merokok. Tapi kalau makan biasa? Makan biasanya. Kalau Bapak pagi-pagi minum teh atau kopi? Teh manis ya. Teh manis. Nah, itu. Jadi walaupun gula darah tidak tinggi, karena terpakai, gula darah yang sempat tinggi pun bisa memicu proses penyumbatan pembuluh darah yang memang butuh waktu lama. Kita apresiasi ya, Ya. Ibu waktu melihat acara di TV,
menjelaskan tentang teknologi laser dan ibu langsung bertindak waktu Responsif. itu ya. Ya. Respons untuk menolong bapak supaya pulih lebih cepat dan harapan ibu saat itu ternyata tidak sia-sia Bu ya. Iya. Jadi yang ibu harapkan bapak mengalami perbaikan jadi kenyataan. Dan kemudian alat yang sama ibu pakai, Iya, ibu juga membaik. Berarti tindakan yang diambil Ibu Neni untuk kesehatan suaminya dan kesehatan dirinya sendiri adalah tindakan yang tepat dan ibu sekarang beruntung dengan mengambil tindakan itu. Ya. Itu sebabnya pemirsa jika Anda pengen beruntung dalam kesehatan Anda, sekarang waktunya melakukan tindakan untuk menambahkan penggunaan teknologi laser dalam kehidupan sehat Anda. Setuju ya Mbak Elia dengan apa yang disampaikan Bang Paidon? Setuju betul Bang Coki. Jadi memang benar ya pemirsa, pola hidup sehat saja tidak cukup. Kita bantu juga ya Ibu, tadi olahraga semua sudah lengkap, ditambah lagi dengan teknologi laser. Teknologi laser membuat tubuh itu menjadi lebih segar. Nah nanti untuk secara teknisnya saya akan jelaskan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami ingin mengajak Anda lewat program ini untuk memanfaatkan alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate untuk bantu atasi hipertensi, cegah komplikasi. Praktis loh dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Penggunaannya adalah di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari. Durasinya Anda yang tentukan ya, antara 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Ayo pemirsa, jaga kesehatan tubuh Anda sebelum terserang komplikasinya, tentunya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogomo. Kami tunggu telepon Anda sekarang ya. Nomor sudah tertera di layar. Tim call center standby untuk Anda. Apapun pertanyaan Anda, kami akan bimbing Anda sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Dan silakan lanjutkan dengan juga memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter kami. Produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat Gogomo. Pemirsa, tetap bersama kami di sini. Bu Neni sama Pak Martin masih punya cerita untuk dibagi kepada Anda. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat berisiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomall. Pemirsa pasti mendengar dong bahwa ada anjuran untuk menampar atau memukul tubuh penderita pada saat mengalami serangan stroke. Hal tersebut merupakan mitos ya pemirsa. Jadi di sini saya akan membagikan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat penderita mengalami serangan stroke. Yang pertama, jangan memukul-mukul, apalagi menampar tubuh penderita pada saat mengalami serangan stroke. Lalu yang kedua, dilarang untuk memberikan makanan atau minuman pada penderita pada saat
saat mengalami serangan stroke karena khawatirnya nantinya akan tersedak, lalu bisa beresiko mengalami kesulitan bernapas. Lalu yang ketiga, dilarang untuk mengeluarkan darah dari tubuh penderita seperti menusuk jari dengan menggunakan jarum. Lalu yang keempat adalah dilarang untuk memindah-mindahkan atau menggerak-gerakkan tubuh penderita. Tapi tetap yang terbaik adalah mencegah daripada mengobati. Apabila pemirsa di rumah ada yang menderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau asam urat yang tinggi, yuk segera awasi pola hidup dan perbaiki pola hidup kita, ikutin anjuran dokter. Lalu yang paling terakhir nih, gunakan teknologi laser agar meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ibu Neni adalah seorang juru masak profesional dan harus mencicipi makanannya sendiri. Tapi kemudian muncul konsekuensi, nilai-nilai kolesterol yang tinggi dan mulai mengganggu kesehatan. Pun ada langkah bijaksana. She took action. Ada langkah nyata yang dia ambil dengan menggunakan teknologi laser. Bagaimana dengan suaminya, Pak Martin, yang di saat pandemi tahun 2020 lalu sempat terserang stroke. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini beliau dalam keadaan yang hampir pulih normal. Boleh saya bilang begitu Pak Martin? Iya. Karena tadi waktu Bapak jalan ke arah saya aja, seandainya saya nggak tahu cerita Bapak pernah kena stroke, saya nggak bisa ngeliat bahwa beliau itu kena stroke. Pada saat Bapak kena stroke itu, Bapak di mana, lagi apa, dan bagaimana kejadian? Pada saya kena stroke pada pagi, jam 3 pagi. Saya bilang dia, aduh, saya kayaknya kena stroke ini. Mula-mula kan saya kepala ini kan sebelah lagi, sebelah keram lagi. Dia ambil hot cream, dia gosok-gosok, dia siapin tangan sini. Tapi sama aja, pagi-pagi lah bawa saya ke rumah sakit. Sekitar jam berapa Pak? Jam 7 kayaknya. Pas di rumah sakit, itu kan nggak boleh dijenguk. Karena pandemi waktu itu ya, Iya. 2020. Terus kalau datang ke rumah sakit cuma 10 menit. Pas kalau saya pulang dari rumah sakit itu, kita bertiga kumpul, pelukan, cuma nangis aja. Kapan Bapak sembuh, kapan Bapak sembuh. Apa yang paling berubah Bu, sejak Bapak kena stroke? Artinya situasi rumah tangga Ibu. Ya ekonomi terguncang karena yang cari nafkah tinggal anak saya yang pertama saja. Satu hal yang kita tahu bahwa stroke itu adalah penyumbatan Atau pembuluh darah pecahnya Atau pembuluh pecah darah. pembuluh di darah. otak. Tadi waktu Bapak bingung kenapa nggak bisa bergerak, Ibu gosok-gosok, pemirsa juga harus tahu. Ketika sakit ini nggak bisa bergerak, masalahnya bukan di sini, Tapi di otak. kepala. Betul. Jadi ininya nggak bisa bergerak, bukannya digosok-gosok. Memang harus segera dibawa ke dokter supaya yang di kepala bisa diberesin. Oke. Apa itu kira-kira faktor resiko pemicu stroke? Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada dua hal. Faktor yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Yang pertama, yang tidak bisa dikontrol adalah jenis kelamin. Yang kedua, usia. Memang seiring bertambahnya usia itu pasti akan meningkat resiko stroke. Sama halnya dengan genetik dan riwayat keluarga. Tapi ada juga yang bisa kita kontrol. Nah, ini yang harus kita lebih perhatikan. Yang pertama, stres. Lalu diabetes. Karena pada pasien diabetes dan hipertensi, kualitas darah dan pembuluh darah itu tidak baik. Pembuluh darah lebih kaku, kualitas darah menjadi lebih kental, sehingga resiko penyumbatan lebih meningkat. Lalu juga kegemukan ya, dan kolesterol tinggi. Ini juga perlu diperhatikan. Makanan-makanan yang kita makan, apakah bisa dicegah? Jawabannya bisa. Dan juga merokok. Merokok ini membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku. Sehingga yang bisa kita kontrol, ayo kita kontrol pemirsa. Jangan sampai terjadi komplikasinya. Ya, itu sebabnya ketika kita berbicara teknologi laser ini bukan hanya untuk yang sudah menderita stroke, tapi untuk kita semua yang punya pembuluh darah, untuk pencegahan. Ya, kenapa? Karena seringkali proses terjadinya penyumbatan pembuluh darah itu kita tidak sadari itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan teknologi laser itu adalah dia merangsang produksi oksida nitrit sehingga pada pembuluh darahnya terbuka. Nanti oksida nitritnya mengalir ikut di seluruh tubuh, termasuk yang ke otak. Nah, sebetulnya supaya lebih optimal untuk mencegah stroke atau mencegah stroke berulang, itu akan lebih dekat, akan lebih bagus kalau didekatkan. Iya. Nah, caranya menggunakan ekstensi atau sambungan, kemudian masuk ke hidung, namanya intranasal. Oke. Nah, sehingga pergerakan dari oksida nitritnya lebih cepat nyampe di kepala. Bukan berarti yang di pergelangan tangan tidak bergerak, nah malah ada seperti dua tempat tuh. Ya, yang bekerja sama, sehingga kalau yang di kepala lebih cepat sampai, tentu apa keuntungannya adalah membantu kesehatan pembuluh darah di daerah kepala itu lebih cepat. Ya, ini penting untuk Anda yang berisiko stroke.
Apalagi yang udah pernah kena stroke. Ya. Siapa yang berisiko stroke? Yang sudah punya faktor risiko penyakit, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau tekanan darah tinggi, atau masih punya kebiasaan yang tidak sehat. Anda masih rajin merokok, Anda masih suka makan yang berlemak, yang bersantan, Anda masih tidurnya kurang. Itu adalah orang-orang yang berisiko. Mungkin Anda termasuk. Itu sebabnya apa? Kami menyarankan untuk Anda menggunakan teknologi laser sekarang mumpung bisa. Lakukan pola hidup sehat, makan obat yang dikonsumsi oleh dokter, dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Jadi ketika kualitas darah kita buruk ya Bang Coki, itu darah menjadi lebih kental. Otomatis sel-sel darah merah itu menjadi lebih bertumpuk, sehingga terbentuk trombus. Trombus itu adalah penumpukan dari sel-sel darah merah, benang-benang fibrin, keping-keping darah. Teknologi laser ini bantu menguraikan gumpalan darah tersebut. Dengan ada 3 sinar ya, sinar merah, kuning, dan sinar biru. Nah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ya. Nah, kita bisa lihat oksigen dan nutrisi tersampaikan oleh sel darah merah menjadi lebih baik lagi. Jadi ini yang kita hindari, Mbak. Betul. Nah ini nih kalau ibu suka cicip-cicip makanan enak-enak, darahnya bisa begini. Iya. Makan yang digoreng, makan bersantan, makan banyak gula, kualitas darahnya bisa seperti itu. Maka dengan bantuan teknologi laser, tadi seperti kata Mbak Elita, dibantu darahnya supaya jadi seperti ini. Pak Martin dan Bu Neni dan pemirsa yang ada di rumah, kami ingin berbagi dengan Anda cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser seperti beliau berdua ini. Kita dengarkan. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya. Itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Kita beruntung bisa mendengarkan cerita nyata dari masyarakat Indonesia yang telah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya, tapi nggak hanya dipendam sendiri, namun dibagikan kepada Anda. Kembali kami ingatkan, Bu Neni punya masalah asam urat sampai 6,2. Ini tinggi karena batasan perempuan di angka 6. Betul. Wajib sekali diantisipasi. Kemudian hadir dengan masalah kadar kolesterol tinggi sampai 230. Nah, ini adalah akumulasi dari profesionalisme beliau mencicipi masakannya sendiri. Tapi setelah take action, mengambil satu langkah nyata menggunakan teknologi laser, asam uratnya terakhir sudah turun di angka 5. Ini masih berlaku hari ini, Bu Neni? Masih mantap sekali. Kadar kolesterol pun sudah normal. Keluhan pegal di leher, ini sebagai gejala-gejala yang memang beliau rasakan, itu juga sudah jauh berkurang. Dan tentu saja, ketika seseorang ingin berproduktif, ingin bekerja, badan menjadi lebih segar. Dan itulah yang dialami oleh Ibu Neni. Tolong bicara ke pemirsa, ajak mereka untuk juga menggunakan teknologi laser. Silakan. Ayo pemirsa, jangan lupa jaga kesehatan. Mari gunakan laser supaya kita tetap sehat. Ya. Ibu Eni memang pernah punya masalah kolesterol, asam urat, dan gejalanya pun muncul seperti pegal-pegal, sakit di bagian tubuh tertentu. Tapi sekarang rasa sakit yang tidak nyaman itu sudah tidak dirasakan lagi. Termasuk Pak Martin, suami dari Ibu Eni. Beliau sudah menggunakan teknologi laser dan kita lihat tadi bersama bagaimana pergerakannya, mobilitasnya. Tetap bersemangat dan gunakan teknologi laser karena stroke bukanlah akhir dari segalanya. Pemirsa, Accu-Laser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan jika semua ini teratasi, tentu saja Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda, para penderita stroke, yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah sama seperti Pak Martin tadi. Ketika otot dan sarafnya distimulasi, maka akan membantu perbaikan ataupun fungsional ke arah progresif.
Bagi Anda yang belum punya keluhan kesehatan, jangan menunggu sampai Anda sakit dulu baru pakai teknologi laser. Jangan. Gunakan teknologi lasernya secepat mungkin sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan AccuLaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi kami sekarang. Kami menunggu telepon Anda di nomor telepon yang tertera di layar. Inilah yang resmi, asli, berkualitas, dan Anda terhubung dengan tim call center kami. Jika Anda sudah punya alat kesehatan ini, silakan manfaatkan layanan berkonsultasi dengan dokter kami. Patut diingat, perhatian-perhatian, produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Dan terima kasih atas kebersamaan kita di Go Healthy episode kali ini. Sebelum saya pamit, saya titipkan ini. Alamat berikut ini adalah tempat Anda untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan pada program kami. Sampai jumpa.